Bagaimanapun, mereka akan memata-matai rahasia Raja Dewa Zer. Ini bukan hal yang mulia. Begitu mereka ditemukan oleh Raja Dewa Zer, mereka pasti akan diburu. Selain itu, mungkin bukan tidak mungkin untuk menarik mereka keluar dari ruang dan waktu dengan kekuatan Raja Dewa. Namun, Yao Yuekong memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah dia percaya diri. Jangan khawatir, kita tidak benar-benar berintegrasi ke dalam ruang dan waktu ini melalui celah dalam ruang dan waktu, dan akan sulit bagi Raja Dewa dari ras Zerg untuk melihatnya. Pertama-tama, pada simpul ruang dan waktu ini, Zerg baru saja diasingkan, yang berarti Raja Ilahi Zerg telah terluka parah dan mungkin masih tertindas. Kedua, bahkan jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang kamu sebutkan, dia tidak akan berani membunuh kita, karena ini setara dengan melanggar ruang dan waktu, dan bahkan jalan surga. Melalui penjelasan Yao Yuekong, Qin Yichen mengerti. Melakukan intervensi dalam ruang dan waktu dengan melewati masa lalu dan masa depan, dengan demikian membunuh orang lain. Akibatnya lebih serius daripada datang ke ruang dan waktu yang bukan milik diri sendiri. Misalnya, Qin Yichen benar-benar kembali ke masa lalu dan membunuh Yuan Tiandi yang masih muda dan tidak sekuat miliknya. Hukum surgawi yang menariknya cukup untuk menyebabkan dia mati berkali-kali. Karena, sejauh menyangkut ruang dan waktu Qin Yichen, Kaisar Yuan Tian sudah menjadi Kaisar Surga. Ini adalah samudra sejarah yang luas di mana sungai panjang ruang dan waktu tempat dia berada ditakdirkan untuk mengalir. Dan jika Anda membunuh Yuan Tiandi di masa lalu, maka tidak akan ada Kaisar Surgawi seperti Yuan Tiandi. Kemudian, hasil perjuangan Kaisar terakhir akan sangat berbeda. Beberapa orang kuat yang seharusnya mati karena perjuangan Kaisar selamat, dan beberapa ras yang seharusnya tidak mati sebagai akibatnya. Tampaknya Wei Lingtian, yang mengandalkan janggutnya untuk mengambil posisi, mungkin bukan lagi Raja Langit, dan Raja Pemetik Bintang mungkin tidak ada. Semua ini disebabkan oleh pembunuhan Qin Yichen atas Kaisar Yuan Tian di masa lalu, dan semua pengaruh pada tatanan langit dan kekayaan semua kehidupan membutuhkan dia untuk menanggung akibatnya. Misalnya, beberapa orang kuat yang seharusnya hidup mati, jadi dalam kehidupan orang-orang kuat itu, mereka mungkin memberkati suku dan membunuh musuh ketika mereka masih hidup, tapi ini juga berubah. Orang-orang kuat yang seharusnya mati hidup kembali, mereka juga akan memberkati suku dan membunuh musuh lainnya. Gejolak yang disebabkan oleh ini seperti Qin Yichen dengan paksa menarik untaian takdir dari jaring takdir, menyebabkan kekacauan. Harga akhir telah menyebar terlalu banyak, dan bahkan dapat dikatakan mengubah situasi seluruh alam surga Kaisar. Itu mempengaruhi ratusan juta makhluk hidup. Hukuman semacam ini dalam ruang dan waktu. Hukuman yang mempengaruhi pergerakan langit, cukup untuk membunuh Qin Yichen dalam sekejap. Jaringan takdir ada di mana-mana, dan semua makhluk hidup saling memengaruhi dan terhubung satu sama lain, yang dapat dikatakan memengaruhi seluruh tubuh. Ini seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya di lembah, tetapi dapat menyebabkan tsunami di lautan yang jaraknya ribuan mil. Qin Yichen juga mengerti mengapa Kaisar Haoi tidak pernah benar-benar memanifestasikan dirinya dan memberkatinya. Qin Yichen berpikir sebelumnya karena Kaisar Haoi dapat melakukan perjalanan ruang dan waktu, menemukan dia yang masih muda dan memberinya beberapa kesempatan akan membuatnya lebih beruntung. Misalnya, ketika dia masih seorang Raja Abadi, dia diberi beberapa senjata sihir magis, yang pasti akan memungkinkannya untuk menghancurkan dan membunuh sepanjang jalan. Tapi ini juga melanggar ruang dan waktu, melanggar pergerakan surga. Qin Yichen berjalan lancar ketika dia di Xianjun, jadi waktu untuk menyentuh para dewa mungkin lebih awal. Dia mungkin tidak bertemu Lu Xiaolu, dan dia mungkin tidak berbagi kesengsaraan dengan Ziyun. Menyeberangi ruang dan waktu untuk membunuh makhluk melanggar surga dan warisan berkah. Selama itu berpengaruh, melanggar ruang dan waktu dan cara kerja surga. Oleh karena itu, Kaisar Haoi hanya bisa berbaring dalam kegelapan, meninggalkan sedikit punggung tangan, sepertinya membimbing Qin Yichen dalam kegelapan. Meski ada keturunan Kaisar Haoi, setidaknya Qin Yichen bisa merasakan leluhur Meng Yin yang ditemuinya di sepanjang jalan. Ini adalah keberuntungan Qin Yichen sebagai keturunan naga sejati. Namun pemain kedua ini tidak bisa didapatkan hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Misalnya, Qin Yichen pertama kali melihat pengadilan Dao Zhuang untuk pertama kalinya, di mana dia melihat hantu Dao Jun Zhou, dan memperoleh keputusan alam semesta Haoi. Apa yang didapat Qin Yichen pada saat itu adalah bab waktu, dan Feng Ling mendapatkannya adalah bab luar angkasa. Dalam pertempuran itu, Qin Yichen menang, dan jika Feng Ling menang, maka keturunan sejati dari naga sejati tidak akan mendapatkan keputusan alam semesta Haoi, dan akan berhenti di situ. Dan penguasa neraka, yang mengontrol Feng Ling, sebenarnya menggunakan metode ini untuk memusnahkan tangan kanan naga asli, dan terus-menerus menahan sisa-sisa keberuntungan naga yang sebenarnya. Tetapi karena itu, waktu dan ruang dan surga masih sangat adil, dan tidak mungkin bagi Qin Yichen untuk kembali ke masa lalu untuk membunuh Yuan Tiandi. Dan Kaisar Yuan Tian, yang telah curiga bahwa dia adalah keturunan naga sejati, tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk menemukan benua 10.000 ras dan membunuh Qin Yichen yang masih menjadi bocah pil di Lin Mansion. Ngomong-ngomong,
Qin Yichen sebenarnya tidak rugi, karena nasibnya adalah tanggung jawabnya sendiri, dan restunya sendiri adalah untuk dirinya sendiri. Jika dia memilih untuk tinggal di 10.000 klan benua dan menjadi orang suci pil yang santai, maka dengan kekuatan Kaisar Yuan Tian, dia akan dipenggal melalui ruang dan waktu dengan sedikit dampak. Akibatnya, serangan baliknya juga sangat lemah, dan Kaisar Yuan Tian pasti mampu membelinya. Tetapi karena itu, jika Qin Yichen hanyalah seorang bijak pil dari benua 10.000 ras, dia tidak akan pernah bertemu Kaisar Yuan Tian. Segalanya tampak ditakdirkan, dan segala sesuatu tampaknya bisa diubah. Takdir terserah kamu, dan kamu meminta berkah. Qin Yichen bergumam diam-diam, begitu dia merasa bahwa semuanya adalah kehendak Tuhan, dan dia tidak bisa menahannya. Tapi sekarang dia terguncang. Dia percaya bahwa selama dia bisa melihat melalui ini, bahkan para dewa, Raja Abadi, dan bahkan yang terkuat, pangkat suci dan adat istiadat umum dapat mengubah takdir mereka. Pertempuran pertama yang membuat Qin Yichen merasa bahwa nasibnya telah berubah adalah pertempuran dengan Feng Ling. Kecuali kematian tragis Feng Ling, perasaan Qin Yichen yang paling dalam selama pertempuran itu adalah bahwa tanpa teman-temannya pada saat itu, mereka pasti akan kalah. Yao Tian, Xiao Luer, Wu Ming, dan dia juga bertanggung jawab atas kekuatan tempur. Pada akhirnya, naga menelan ditarik keluar dari Kaisar Qian Hammer, dan Ziyun yang memutuskan hasilnya. Melihat ke belakang sekarang, Ziyun pada awalnya hanyalah peri, bukan apa-apa bagi Qin Yichen hari ini, tetapi itu benar-benar mengubah takdirnya. Qin Yichen kembali ke akal sehatnya, hanya untuk melihat Yao Yue Kong sambil tersenyum. Jadi, bahkan jika Raja Dewa dari ras Zerg benar-benar dapat menarik kita keluar dari ruang dan waktu, dia tidak berani membunuh kita. Lagi pula, membunuh mereka juga akan berdampak pada dunia masyarakat ini, dan kamu harus menanggung akibatnya. Demon Yue Kong adalah seorang kaisar, dan semua Ketiang Xuan berasal dari klan kaisar dan memiliki pangkat tinggi. Terlebih lagi, pada kenyataannya, selama Qin Yichen, seorang keturunan yang memadatkan keberuntungan dari klan naga sejati, ada di sana, Raja Dewa dari klan Zerg akan mengetahuinya di dalam hatinya. Jadi, ayo pergi dan lihat. Seperti yang dikatakan Yao Yue Kong, ini adalah kesempatan besar yang sulit didapat jika Anda melewatkannya sekali. Pertama-tama, mereka tidak tahu di mana Raja Dewa ras Zerg berada, jadi mereka hanya bisa mencarinya di dunia serangga. Ini dapat diselesaikan selama ada cukup waktu, tetapi dalam ruang dan waktu normal, dalam menghadapi Qin Yichen yang berani memata-matai ras ini, semua kekuatan Zerg pasti akan diburu. Dengan kekuatan Zerg, bahkan Demon Yue Kong tidak akan pernah bisa masuk tanpa izin. Bahkan tidak mungkin seorang kaisar menyerang. Peluang tidak terlupakan. Tetapi setelah Qin Yichen terdiam beberapa saat, mereka saling memandang dan menyetujui rencana Yao Yue Kong.